Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya silakan hidupkan kameranya. Yang belum, silakan. Baik, selamat pagi saudara sekalian. Hari ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila, yang mana hari ini kita sudah masuk pertemuan 12 dengan jadwal presentasi kelompok ya, kelompok 3 dengan materi Pancasila sebagai sistem etika. Hari ini ketentuan kelompok sama seperti kelompok yang sebelumnya. Tetap didampingi moderator, yang lain tetap buat resume, yang anggota kelompok hanya kirim PowerPoint-nya saja. Dan notulen tetap bekerja untuk mencatat jalannya diskusi dan semua pertanyaan dari temannya beserta jawaban yang pertanyaannya yang dijawab. Oke, untuk tidak memperlama ya, menghemat waktu, kita persilakan kepada kelompok 3 yang mana didampingi oleh moderatornya. Saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu dan teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada virtual kelas Zoom meeting Pendidikan Pancasila pagi ini. Salam dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pada pagi ini kami kelompok 3 akan mempresentasikan topik Pancasila sebagai sistem etika. Perkenalkan, saya Faiza Kamila dengan NIM 2110522001 yang akan bertugas sebagai moderator yang akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Anissa Nurul Aini dengan NIM 2110113073, Fauzi Abdul Nasar dengan NIM 2110013025, Kalisah Putri Rifa dengan NIM 2110523014, Oriza Dilia Lairanita dengan NIM 2110822030, Rika Febrian dengan NIM 2110811001, Sari Dewi Putri dengan NIM 2110523028, Tufail Palinza dengan NIM 2110111097 yang kebetulan Tufail pada pagi ini berhalangan karena sakit dan izin tidak ikut presentasi pada kali ini. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi pertama yang akan disampaikan oleh Fauzi Abdul Nasir. Kepada Fauzi, disilakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Kali ini saya akan membahas tentang pokok bahasan. Yang pertama, konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang kedua, ada alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika. Yang ketiga, sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem etika. Pengertian etika. Etika dari bahasa Yunani yang katanya itu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seorang maupun masyarakat. Pengertian lain dari etika dalam arti luas pada umumnya, ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk, atau Berten 1997 halaman 4-6.
Pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Artinya, keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengatur disebut moralitas atau etika. Selanjutnya, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih kepada Fauzi Abdul Nasir. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Rika Febrian. Kepada Rika Febrian dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Rika Febrian dengan NIM 2110811001. Saya akan melanjutkan penjelasan materi kali ini, yaitu mengenai perbedaan antara etika dan etiket. Kata etika dan etiket sering kita dengar di kehidupan, namun kedua hal tersebut merupakan suatu kata yang saling berbeda. Di sini kita membahas dari makna hakikinya. Etika bisa diartikan sebagai moral, sedangkan etiket bisa diartikan sebagai sopan santun, ada istiadat. Dari asal-usul katanya, etika berasal dari kata ethos, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Fauzi tadi, dan sedangkan etiket berasal dari kata etiquette. Dan berdasarkan cara mengatur manusia secara normatif, etika mencakup pada filsafat moral, di mana mengkaji secara kritis mengenai baik buruk. Sedangkan etiket mencakup pada cara yang tepat yang diharapkan dan ditentukan oleh suatu komunitas. Baik, selanjutnya yaitu contoh dari etika dan etiket. Contoh dari etika, misalkan mencuri merupakan suatu pelanggaran moral, di mana mencuri itu tidak penting apakah dia mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. Dan contoh etiket misalkan, etiket yaitu suatu cara berperilaku dalam kehidupan. Misalkan makan dengan menggunakan tangan kanan merupakan suatu orang yang beretiket dan dianggap lebih sopan daripada makan dengan tangan kiri. Baik, selanjutnya. Selain perbedaan antara etika dan etiket tersebut, etika memiliki beberapa aliran, yaitu yang pertama, aliran keutamaan. Aliran ini berorientasi pada keutamaan dan kebajikan, di mana watak nilai dari aliran ini yaitu kejujuran, disiplin, murah hati, dan lain-lain. Aliran ini adalah moralitas yang didasarkan pada agama. Yang kedua, aliran teleologis. Aliran ini berorientasi pada konsekuensi dan akibat, di mana watak nilai dari aliran ini yaitu kebenaran dan kesalahan dari tujuan akhir. Aliran ini merupakan aliran etika, di mana mengorientasikan pada akibat dari suatu hasil. Misalnya hedonisme dan lainnya. Dan aliran yang ketiga yaitu deontologis. Aliran ini berorientasi pada deontologis, yaitu aliran ini berorientasi pada kewajiban atau keharusan, di mana watak nilainya yaitu kesanggupan, kepantasan, dan lain-lain. Aliran ini merupakan aliran yang mementingkan kewajiban, sesuai dengan pemikiran Immanuel Kant, yaitu imperatif kategoris, di mana perbuatan baik dilakukan tanpa ada rasa pamrih. Baik, selanjutnya. Kita lanjut dengan etika Pancasila. Apa sih itu etika Pancasila? Etika Pancasila ialah
cabang filsafat yang dijabarkan dari nilai-nilai Pancasila dalam berperilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Selanjutnya, tidak hanya itu, nilai-nilai Pancasila memiliki dimensinya, seperti dalam sila pertama, yaitu terdapat dimensi moral spiritualitas, di mana mengatur hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa, serta mengatur tentang ketaatan manusia dengan agama yang dianutnya. Selanjutnya pada sila kedua. Sila kedua mengandung dimensi yaitu humanis, merupakan hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, yaitu menjadi manusia yang lebih manusiawi, agar dapat memperkuat hubungan manusia dengan antar sesamanya. Sila ketiga yaitu mengandung solidaritas, cinta tanah air, dan rasa kebersamaan. Terima kasih atas perhatiannya. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Rifka Febrian. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Oriza Dilia Pranita. Kepada Oriza, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Rika tadi. Pada sila keempat, mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Lalu sila kelima yaitu mengandung nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain. Etika Pancasila lebih dekat dengan pengertian etika keutamaan karena tercermin dalam 4 tabiat saleh, yaitu kebijaksanaan, kesederhanaan, keteguhan, dan keadilan. Kebijaksanaan itu sendiri ialah melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kehendak yang tertuju pada kebaikan serta atas dasar kesatuan akal, rasa, kehendak yang berupa kepercayaan yang tertuju pada kenyataan mutlak atau Tuhan dengan memelihara nilai-nilai hidup kemanusiaan dan nilai hidup religius. Kesederhanaan itu sendiri ialah membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam hal kenikmatan. Baiklah, keteguhan itu sendiri ialah membatasi diri dalam arti tidak melampaui batas dalam menghindari penderitaan. Keadilan itu sendiri ialah memberikan sebagai rasa wajib kepada diri sendiri dan manusia lain, serta terhadap Tuhan terkait dengan segala sesuatu yang telah menjadi haknya. Baiklah, di sini akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Terima kasih, sekian. Baiklah, terima kasih kepada Oriza. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Kalisah Putri Rifa. Kepada Kalisah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan dari Oriza mengenai urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, banyak kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadi aksi terorisme yang mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi dalam kehidupan antar umat beragama dan meluluhlantahkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran HAM dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, kesenjangan antar kelompok masyarakat, kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia. Dan yang keenam, banyaknya orang kaya yang tidak bersedia membayar pajak dengan benar. Hal tersebut memperlihatkan pentingnya dan mendesaknya peran dan kedudukan Pancasila sebagai sistem etika, karena dapat menjadi tuntutan atau sebagai leading principle bagi warga negara untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika.
menjadi rambu normatif untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Hal tersebut bertujuan agar pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, dan masalah lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diminimalkan. Untuk materi selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kalisa. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sari Dewi Putri. Kepada Sari dipersilakan. Baiklah, terima kasih kesempatannya kepada moderator. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan. Yang pertama, berharap dapat mengurangi terjadinya dekadensi moral yang melanda kehidupan bermasyarakat, terutama pada generasi muda dengan cara menjadikan Pancasila sebagai sistem etika dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah. Yang kedua, Pancasila sebagai rambu normatif untuk para penyelenggara negara agar dapat berjalan dengan semestinya tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga, menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat melalui kontribusi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Yang keempat, berharap dapat memperkuat hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Yang kelima, mencegah adanya kerusakan di lingkungan yang dilakukan secara sengaja oleh oknum yang dapat memberi dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Sumber historis, pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk filosofis Grundslag atau Weltanschauung, yaitu nilai-nilai Pancasila belum ditegaskan dalam sistem etika, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran P4, Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila, serta diinstitusionalkan pada wadah BP7, Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Untuk materi selanjutnya, saya berikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sari Dewi Putri. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anissa Nurul Aini. Kepada Anissa dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan materinya. Adanya reformasi. Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam perebutan kekuasaan yang menjurus pada pelanggaran etik politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi di berbagai kalangan penyelenggara negara. Berikutnya, pada sumber sosiologi, yaitu Pancasila sebagai sistem etika dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya, ada orang Minangkabau dalam bermusyawarah memakai prinsip bule aye ditambullah, bule satu dimufakat, yang berarti kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah dan mufakat. Selanjutnya ada sumber politis. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma-norma dasar Grundnorm sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang membentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya. Semakin rendah kedudukannya akan semakin konkret norma tersebut. Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi Grundnorm yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Etika politik mengatur masalah perilaku politikus berhubungan juga dengan institusi sosial, hukum, komunitas, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi. Yang pertama yaitu tujuan terumuskan dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan hidup damai yang didasarkan pada kebebasan dan keadilan. Yang kedua, sarana memungkinkan pencapaian tujuan yang meliputi sistem dan prinsip-prinsip dasar perorganisasian, praktik
penyelenggaraan negara dan mendasari institusi sosial. Yang ketiga yaitu aksi politik berkaitan dengan pelaku pemegang peran sebagai pihak yang menentukan rasionalitas politik. Rasionalitas politik terdiri atas rasionalitas tindakan dan keutamaan. Tindakan politik dinamakan rasional bila pelaku mempunyai orientasi situasi dan paham permasalahan. Sekian materinya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok 3. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Berikan kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang sudah dicantumkan di kolom chat. Kalau sudah ada yang terjawab, langsung jawab ya. Baiklah, pertanyaan dari Grace Afika Astari akan dijawab oleh teman saya, Anissa Nuraini. Kepada Anissa dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Grace Afika Astari, yaitu bagaimana membedakan persoalan etika, etiket, dan kode etik profesi. Dari pengertiannya, dapat kita bedakan, yaitu etika. Etika adalah sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai dan kausalitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika itu pemahaman tentang apa yang baik dan yang buruk. Yang kedua, etiket. Etiket adalah suatu sikap seperti sopan santun atau aturan lainnya yang menghubungkan antara kelompok manusia yang beradab dalam pergaulan. Yang ketiga ada kode etik. Kode etik itu adalah sistem norma, nilai, dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesionalitas. Sekian jawaban saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, bagaimana Saudara Grace Afika? Terima kasih atas jawabannya Bapak penyaji. Saya merasa cukup paham atas penjelasannya. Izin menjawab, moderator. Ya, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Yona Agusti, yaitu bagaimana perwujudan Pancasila bila dikaitkan dengan konteks Pancasila sebagai etika.
perwujudan Pancasila bila dikaitkan dengan konteks Pancasila sebagai etika, yaitu ialah memberikan landasan etik moral bagi seluruh komponen bangsa dalam menjalankan kehidupan kebangsaan dalam berbagai aspek. Lalu yang kedua ialah menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Lalu yang ketiga ialah menjadi kerangka acuan dalam mengevaluasi pelaksanaan nilai-nilai etika dan moral dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Sekian, terima kasih jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Orisa. Bagaimana Saudari Yona? Apakah jawabannya dapat diterima? Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Saya menerima jawaban dari kelompok penyaji. Terima kasih. Izin jawab moderator untuk pertanyaan Puja Meisha. Ya, dipersilakan kepada Fauzi. Jadi Puja Meisha bertanya, jelaskan konteks Pancasila sebagai bagian dari etika politik bangsa Indonesia dan apakah etika ini adalah bagian dalam demokrasi Pancasila? Jelaskan. Jawabannya, etika politik Pancasila adalah perbuatan atau perilaku politik yang selaras dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang bersila ketiga, yang bersila keempat, bersila kelima, dan bersila kesatu. Untuk etika ini adalah bagian dari dalam demokrasi Pancasila. Ya, etika politik yang sesuai dengan konsep demokrasi Pancasila adalah etika yang berdasarkan dari Pancasila. Asas demokrasi tersebut terdapat pada Pancasila sila keempat yang menjunjung tinggi kerakyatan sebagai contoh perwujudan dari demokrasi di lingkungan bangsa dan negara. Sebagai negara demokrasi, sudah barang wajib bagi Indonesia untuk menerapkan demokrasi dalam sistem politiknya. Terima kasih. Terima kasih kepada Fauzi. Bagaimana Saudara Puja atas jawabannya? Baik moderator, terima kasih atas jawabannya. Saya sudah mengerti.
Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Lady Deborah Sinaga. Pertanyaannya adalah, inti pertanyaannya, mengapa masih ada orang yang melakukan pelanggaran etika dan apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang itu melakukan pelanggaran etika Pancasila? Nah, mengapa orang-orang masih ada orang yang melakukan pelanggaran etika itu kembali lagi kepada pribadi masing-masing seseorang. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi, menurut Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah itu terdiri dari yang pertama, keterbelahan pribadi atau split personality. Yang kedua, adanya dorongan gaya hidup materialistik dan hedonistik yang membuat pejabat publik tergoda melakukan pelanggaran integritas. Yang ketiga, adanya lemah penghormatan pada tatanan hukum. Yang keempat, adanya lemahnya penegakan hukum dari para penegak hukum. Dan yang kelima, adanya permisivisme luas dari masyarakat terhadap pelanggaran norma, etika, budaya, dan agama yang dilakukan kalangan pejabat publik. Sekian menurut saya. Bagaimana Saudari Lady Deborah Sinaga? Terima kasih moderator atas jawabannya. Izin moderator, saya mau izin menjawab pertanyaan dari Maulana. Baik, Sari Dewi, dipersilahkan. Pertanyaannya adalah apa saja nilai-nilai dalam etika Pancasila. Jadi dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan kelima sila tersebut itu akan membentuk perilaku manusia dalam kehidupan mereka sehari-hari. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Sari Dewi. Bagaimana Saudara Maulana? Baik, dari jawaban yang telah diberikan oleh Sari Dewi, bisa ditambah lagi dari masing-masing sila di Pancasila itu. Kan sila ada 5 ya, jadi masing-masing sila itu apakah ada apa saja nilai etika yang terdapat, apa saja, misalnya contohnya, bagaimana contoh persila dalam Pancasila itu etika. Terima kasih. Izin menambahkan moderator dari pertanyaan Maulana tadi, moderator. Iya, dipersilakan kepada Rika. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin sedikit menambahkan jawaban dari pertanyaan Maulana tadi, yaitu nilai etika dari setiap
sila Pancasila, yaitu pada sila pertama itu sesuai dengan dimensi nilai yang telah kami sebutkan tadi, yaitu mengandung nilai spiritualitas, seperti yaitu mengatur hubungan antara manusia dengan penciptanya, serta mengatur tentang bagaimana cara manusia itu taat terhadap agama yang dianutnya. Selanjutnya, pada sila kedua yaitu humanis, di mana manusia akan menjadi manusia yang lebih manusiawi agar dapat berinteraksi dan berhubungan dengan baik dengan sesamanya. Yang ketiga, sila ketiga yaitu solidaritas, di mana solidaritas di sini yaitu sikap kita terhadap sesama serta menghargai dan mencintai apa yang telah ada, seperti cinta tanah air atau nasionalisme. Dan pada sila keempat yaitu kita mampu dapat memberikan dan menerima usulan dari orang lain, tidak hanya lebih bersifat egois, tidak menerapkan sifat egois. Dan pada sila kelima yaitu kita bisa menerapkan sikap empati terhadap sesama. Tidak hanya dilakukan melalui simpati, namun empati juga kita perlukan. Terima kasih moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rika. Bagaimana Saudara Maulana? Alhamdulillah dari jawaban yang telah diberikan oleh Rika sudah terbantu untuk menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan Alif Abdul, moderator. Ya, dipersilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Alif Abdul mengenai bagaimana cara Pancasila mengatur sistem etika di Indonesia, yang mana bisa jadi ada perbedaan adat-adat di Indonesia, yaitu dalam mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu. Pancasila memberikan pandangan hidup, nilai luhur, pedoman hidup, norma hukum, dan aturan dalam berperilaku yang sama. Dan juga tiap adat itu memiliki dasar yang sama, sehingga keberagaman itu sendiri menjadi pelengkap dalam persatuan Indonesia. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Bagaimana? Baik, terima kasih. Jawaban dari kelompok 3, jawabannya dapat dipahami. Izin bantu menjawab pertanyaan dari lain, boleh moderator? Ya, dipersilakan kepada Maulana. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya untuk mencoba menjawab dari pertanyaan yang lain, yaitu saya coba menjawab dari pertanyaan Kak Sonya Okta, di mana nilai kerakyatan menghargai perbedaan kesetaraan. Lantas bagaimana pandangan Pancasila itu sendiri tentang LGBT yang ada di Indonesia, di mana mereka ingin dihargai dan mendapatkan kesetaraan di dalam masyarakat. Jadi sama-sama kita tahu bahwa banyak respon yang bermunculan baik mendukung atau menolak tentang LGBT yang ada di Indonesia. Tapi yang perlu kita ketahui, kelainan seks atau kaum LGBT itu sangat bertentangan dalam nilai-nilai Pancasila. Untuk masalah kesetaraan atau dalam masyarakatnya, sebenarnya kaum LGBT itu bisa juga untuk mendapatkan semua haknya dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia. Namun
satu-satunya hak yang tidak mereka peroleh, maksudnya salah satunya hak yang tidak bisa mereka dapatkan yaitu hak untuk mengekspos atau mengembangkan perilakunya itu perilaku bersamanya itu dan kepada masyarakat umum, karena hal tersebut sangat tidak sesuai dan bertentangan nilai Pancasila, khususnya terkait dengan sila yang pertama dan sila kedua, yaitu sila ketuhanan yang Maha Esa, yang tadi kata Rika tadi terdapat nilai etika, yaitu nilai-nilai spiritual, di mana di dalam ajaran agama kita tentu tidak ada ajaran yang membenarkan tentang kaum sama jenis ini atau LGBT itu. Terus dan tidak sesuai juga dengan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, karena dalam hakikatnya manusia ini dijadikan sepasang yang dia ciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi gitu. Sekian. Terus pernah saya baca dalam apa yang pernah diucapkan oleh Bapak Jokowi maupun Bapak Prabowo pada saat mengampanyekan aspirasi pas saat kampanye, banyak yang meminta kaum ini untuk meminta kesetaraannya. Namun dari kedua kubu tersebut sama-sama serentak mengatakan bahwa kami tidak ada punya agenda khusus untuk memperjuangkan LGBT, karena bagaimanapun juga Indonesia ini negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sepanjang mereka untuk mematuhi peraturan perundang-undangan, kami tetap lindungi mereka. Seperti itu apa yang mereka ucap tentang masalah ini. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila kesalahan. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih banyak atas jawabannya, Maulana. Bagaimana Saudara Sonya? Terima kasih penjelasannya, Maulana. Saya kira cukup. Terima kasih, moderator. Moderator, silakan diakhiri. Kasih kesimpulan. Baiklah, mungkin demikian saja presentasi dan diskusi kita pada hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dan terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Kesimpulannya belum. Moderator, kesimpulannya bagaimana? Masih ada moderatornya? Hadir, Bu. Ya, kesimpulannya gimana? Baik, kesimpulan Oh, hening. Kok diam dan menghilang moderatornya? Oke, biasanya kalau setiap akhir itu tolong dikasih kesimpulan ya. Jadi kesimpulannya itu menurut bahasa dan kalimat saudara aja, nggak usah melihat PowerPoint-nya. Baik, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah mempresentasikan materinya mengenai Pancasila sebagai sistem etika dari poin 1 sampai poin 3. Dan minggu lalu, mohon maaf saya tidak bisa hadir karena saya ada acara. Jadi minggu lalu itu kan membahas Pancasila sebagai sistem filsafat ya.
Mungkin tadi kelompok 3 sudah baik dalam menyampaikan materi, makalah pun, PowerPoint pun, dan dari penyaji sudah menjelaskan dengan baik, dan para audiens juga sudah ada peningkatan ya, jadi tidak langsung saja setuju dengan jawaban dari penyaji, sudah ada penyanggahan ya, dan juga jawaban dari penyaji itu sendiri ya. Jadi kalau diskusi, kalau bisa jangan ada yang namanya terima-terima aja jawabannya ya. Kalau bisa ditanyakan lagi dan ditanyakan lagi sampai benar-benar puas dengan jawaban dari penyaji. Baik, mungkin itu saja dari komentar saya. Minggu lalu kita membahas Pancasila sebagai sistem filsafat dan hari ini Pancasila sebagai sistem etika. Mungkin saudara sudah buat resume dan dengarkan presentasi dari temannya minggu lalu. Jadi apa sih yang membedakan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan Pancasila sebagai sistem etika? Apa? Ada yang bisa menjawab tanpa ditunjuk? Apa beda Pancasila sebagai sistem filsafat dan sebagai sistem etika? Yang lain yang kameranya mati tolong dihidupkan. Coba saya tanya. Arif Nabil ada? Ada? Ada apa tidak? Kalau nggak respon saya anggap nggak hadir ya. Kalau nggak respon. Ini langsung keluar nih saya tandakan ya kalau keluar ketika saya bertanya. Ini peserta 36 ya. Jadi kalau lewat dari 36 masuk, tolong yang punya host tolong nggak boleh masuk ya selain ya. Oke, coba saya tanya Risa ada? Ada, Bu. Oke, menurut Risa bagaimana? Saudara minggu lalu juga buat resume kan? Berarti kan sudah mencatat apa yang dipahami. Oke, gimana? Kalau Pancasila itu menurut saya itu sebagai apa ya, Bu? Sebagai dasar dari pemikiran manusia gitu. Kalau sedangkan etika ini berdasarkan kalau etika ini berdasarkan penilaian dari seseorang baik atau buruknya etika yang yang pada nilai-nilai Pancasila tersebut, Bu. Oke, kalau dasar pemikiran gitu. Oke, baik, terima kasih Risa ya. Risa. Iya, Bu. Oke, coba saya tanya M. Fahrul ada? Ada, Bu. Oke, menurut M. Fahrul bagaimana? Perbedaan apa tadi, Bu? Pancasila etika sama apa, Bu? Filsafat. Kalau Pancasila sebagai filsafat lebih ke pemikiran, Bu. Kalau Pancasila sebagai etika lebih ke perilaku, Bu. Mengatur perilaku. Pemikiran, kalau saudara katakan pemikiran berarti sama dengan Pancasila sebagai ideologi. Gimana? Filsafat itu apa sebenarnya? Apa itu filsafat? Coba Yona ada, Yona? Iya, ada, Bu. Filsafat itu menurut saudara apa?
filsafat itu menurut saya sebagai negara dan kenyataan budaya bangsa, Bu. Apa? Negara? Menurut saya kenyataan budaya dan bangsa, Bu. Kenyataan budaya dan bangsa. Itu konsep filsafat menurut saudara? Karena menurut saya Pancasila itu merupakan hasil permenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan yang mendalam, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Yona. Jadi Pancasila sebagai sistem filsafat itu itu merupakan suatu proses, tadi yang disampaikan Yona ada benarnya, suatu proses perenungan yang paling mendalam dari para tokoh terdahulu, ya, itu berdasarkan pengalaman, pengetahuan, kebiasaan, dan harapan atau cita-cita yang ingin dicapai. Ya. Jadi Pancasila sebagai sistem filsafat itu lebih kepada makna, nilai, kualitas, dan asal muasal terbentuknya sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Filsafat itu sering kita dengar ya, kata-kata filsafat itu. Tetapi secara umum kita bisa ambil pengertian bahwa filsafat itu adalah suatu proses untuk mencari kebenaran secara ilmiah melalui kepercayaan, ya, dan pengalaman yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Jadi ibaratnya saudara dalam mengetahui atau melihat sesuatu antara satu dengan orang yang lain itu pasti berbeda. Nah, jadi mungkin ya saya bilang di sini ya, ketika orang yang terlalu berfilsafat, itu bisa melahirkan suatu temuan atau teori yang terbaru, atau mungkin bisa melawan teori itu atau ibaratnya berpikir terbalik ya, bahkan menyimpang. Nah, itu benar-benar hati-hati dalam menggali suatu proses atau ilmu itu sendiri atau suatu objek itu sendiri. Nah, begitu kan Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat itu adalah bagaimana sih tokoh tadi bisa melihat Pancasila ini akhirnya terbentuk dari sila 1, 2, 3, 4, dan 5 dengan melihat nilainya apa, kualitasnya bagaimana, ya, kenapa bisa terjadi, apakah ini mungkin merupakan kebiasaan, atau mungkin pengalaman, atau mungkin harapan yang ingin dicapai di masa depan. Nah, itu. Nah, jadi inti daripada Pancasila sebagai sistem filsafat itu ada 3 landasan, nanti akan saya jelaskan. Sedangkan Pancasila sebagai sistem etika, ya, di sana ada kata dasar etika, ya. Bagaimana Pancasila itu dijadikan acuan, ya, atau dasar dalam moralitas masyarakat Indonesia, ya. Dasar moralitas, dasar pembentuk perilaku. Jadi dalam Pancasila sebagai sistem etika itu lebih kepada ada implementasi langsung, ada bentuk tindakannya, ada realisasinya. Ya. Berbeda dengan Pancasila sebagai ideologi, yang mana materi kita sebelumnya. Kalau di materi ideologi itu lebih kepada bagaimana cara berpikir terlebih dahulu. Ya. Kalau ideologi itu lebih kepada cara berpikir. Ya, belum benar-benar dalam ada implementasinya. Tapi kalau di dalam etika sudah ada bentuk implementasinya. Ya, jadi dari sila 1, 2, 3, 4, dan 5 itu. Nah, kita bahas yang filsafat sedikit ya. Jadi saya bilang tadi ada 3 landasan. Yang pertama ada landasan aksiologis, epistemologis, ada landasan ontologis. Nah, ya. Nah, jadi setiap landasan itu akan menjelaskan masing-masing sila itu sendiri.
Kita bahas dulu yang pertama, landasan ontologis. Ya. Landasan ontologis itu apa sih maksudnya? Landasan ontologis yang terkait tentang filsafat itu lebih kepada maknanya. Ya, makna secara umum. Makna secara umum dari setiap sila. Nah, itu ontologis. Ya, jadi saya ambil aja pengertian secara umum. Kalau saudara baca bukunya mungkin pasti lebih kepada teori. Jadi lebih kepada makna secara umum. Jadi sila satu apa ya? Mungkin kita ambil maknanya bahwa kita adanya pengakuan kebebasan beragama, menghormati, saling toleransi, tidak memaksakan agama kita terhadap orang lain. Nah, jadi ada kebebasan beragama di sini maknanya. Terus yang kedua, sila kedua, itu setiap orang tuh punya martabat dan hak yang sama, ya, dan harus diperlakukan adil karena kita punya yang namanya hak azazi manusia, HAM. Nah, itu di sila kedua. Sedangkan di sila ketiga, ya banyak perbedaan di negara kita ya, karena kita heterogen ya, semuanya ada agama, budaya, adat, istiadat ya, terus etnis, bahasa. Itu tidak mengurangi kita partisipasi kita sebagai warga negara. Ya. Jadi dengan adanya perbedaan itu kita tetap bersatu. Nah, itu yang kita bisa ambil maknanya. Sila keempat, Indonesia itu menganut sistem demokrasi, khususnya demokrasi Pancasila, ya. Jadi dengan adanya sistem demokrasi itu bisa menghindari yang namanya dikotomi mayoritas dan minoritas. Dengan apa? Yaitu dengan melakukan musyawarah tadi. Lanjut sila kelima, ya sila kelima itu lebih kepada tidak adanya prinsip kemiskinan dan diharapkan adanya hidup kesejahteraan. Nah, itu di sila kelima. Jadi bagaimana diharapkan prinsip kemiskinan itu tidak ada, walaupun mungkin kita lihat masih sangat jauh ya. Dan kita berharapnya dalam sila kelima itu juga punya makna hidup dalam kesejahteraan. Nah itu landasan ontologis. Lanjut ya, kita bahas ke landasan yang selanjutnya yaitu landasan epistemologis. Landasan epistemologis itu maksudnya apa? Yang tadi saya sebutkan di awal pengertian filsafat yaitu bagaimana nilai atau kualitasnya, atau ibaratnya lebih kepada bukan nilai kualitasnya, tetapi kepada asal muasal ya. Jadi saya balik. Jadi asal muasal dari sila-sila itu. Jadi kenapa sila satu itu tercipta? Misalnya, apakah itu berasal dari pengalaman atau kebiasaan atau harapan yang dimiliki dari negara kita atau bangsa kita? Sila pertama, ya. Sila pertama ternyata itu muncul karena punya pengalaman ya, ibaratnya punya kebiasaan kita dalam berkehidupan beragama. Ya, dari zaman dulu sampai sekarang kita punya yang namanya kepercayaan. Kita punya yang namanya agama. Walaupun ada agama yang mungkin tidak resmi ya, atau agama yang tidak diakui oleh negara. Tapi ternyata kita punya agama, loh, punya kepercayaan bahwa ada Tuhan gitu. Dan itu diharapkan tetap terjadi sampai sekarang. Makanya muncul sila yang pertama saat ini. Nah, ya jadi tetap adanya yang namanya agama dan mengakui Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Itu sila pertama. Sedangkan sila kedua dan ketiga, nah, itu muncul karena pengalaman kita di masa lalu yang buruk sekali. Ya, itu muncul karena pengalaman buruk di masa lalu. Karena kita ditindas, ya tidak ada rasa kemanusiaan, aja habis-habisan ya, bertahun-tahun lamanya. Terus juga kita diadu domba ya dengan penjajah itu ya, sehingga kita mengalami konflik, terpecah belah, disintegrasi. Makanya muncul sila kedua dan sila ketiga sekarang, yaitu kemanusiaan dan persatuan. Lanjut sila keempat ya, sila keempat itu ternyata itu juga merupakan kebiasaan ya. Nah, muncul. Kenapa? Karena dari zaman dulu sampai sekarang kita itu selalu melakukan musyawarah. Ya, musyawarah ibaratnya mengambil keputusan tidak sepihak, selalu nanya pendapat ini, itu dan itu, nanti diambil suara terbanyak mana yang menurut
anggota dari musyawarah itu yang terbaik keputusannya. Jadi dari dulu itu ternyata sudah ada seperti itu, dan itu diharapkan tetap ada di negara kita dengan muncul yang namanya sila keempat itu sendiri. Nah, itu ya. Lanjut sila kelima ya. Sila kelima itu juga ternyata ada pengalaman, ada juga yang namanya kebiasaan. Nah, di sini. Kenapa ya? Karena kalau pengalaman kita hidup dulu dari zaman dulu gotong royong. Ibaratnya kita dalam, mungkin saudara sering dengar cerita neneknya atau kakeknya dulu tuh kita sama-sama bangun rumah ya, terus juga bangun jembatan, sekolah atau gedung-gedung mungkin jalan-jalan gitu ya, untuk menghubungkan antar daerah dengan daerah yang lain ya, dalam membuat keputusan juga seperti itu. Itu tetap harus ada di negara kita. Tapi yang pengalaman buruknya di sini adalah kalau dulu kita tidak semua orang bisa mendapatkan pelayanan yang baik, pendidikan ya, karena dulu tuh cumanya sistem ada kelas-kelas gitu ya. Jadi ibaratnya yang mendapat pendidikan tuh hanya orang-orang tertentu. Tapi sekarang kita berharapnya semua orang bisa mendapatkan itu ya, termasuk pendidikan itu sendiri. Makanya muncul namanya keadilan itu sendiri. Ya, jadi itu maksud dari landasan epistemologis. Yang terakhir itu landasan aksiologis. Nah, tadi yang saya sebutkan yang kebalik itu, ini lebih kepada nilai atau kualitas. Bagaimana sila 1, 2, 3, 4, dan 5 itu mempunyai nilainya masing-masing. Jadi lebih kepada intinya saja ya. Yang sila pertama ya, kita bisa mengambil nilai kekudusan, nilai kesucian, nilai toleransi. Ya, itu yang bisa kita ambil. Terus sila kedua bisa kita ambil nilai kemanusiaan, nilai martabat, harga diri, terus kebebasan, tanggung jawab. Nah, jadi ada nilai itu. Sila ketiga kita bisa ngambil nilai solidaritas, nilai kesetiakawanan, nilai persatuan, ya. Sila keempat kita bisa ngambil demokrasi, musyawarah, mufakat, harus bisa berjiwa besar ya. Terus sila kelima kita bisa mengambil nilai kekeluargaan, nilai gotong royong, nilai kepedulian. Nah ya. Jadi itu yang bisa kita ambil dari landasan aksiologis. Jadi sudah harus paham ya bagaimana dinamikanya pun juga sama, hampir sama semuanya dengan materi yang sebelumnya. Jadi kalau ini lebih kepada inti daripada Pancasila sebagai sistem filsafat ya. Kalau dinamika tantangannya itu adalah semua masalah yang terkait tentang Pancasila apabila dia melanggar daripada Pancasila dan akhirnya menimbulkan suatu perbuatan kriminalitas ya, penyelewengan dan lain-lain itu merupakan semua tantangan dan peluang daripada Pancasila itu sendiri ya. Dan itu nanti kita akan jelaskan lagi di Pancasila sebagai sistem etika. Ya tadi saya sudah sebutkan ya. Siapa yang bisa coba saya tanya? Coba siapa yang bisa ngambil intisari dari 3 landasan itu mungkin menurut bahasanya? Siapa yang bisa tanpa saya tunjuk? Aksiologis ini, epistemologis ini, terus ontologis ini. Siapa? Siapa yang bisa? Coba saya tanya. Olivia ada? Ada, Bu. Oke, menurut Olivia gimana? Jadi aksiologi itu nilai dan kualitas tiap-tiap Pancasilanya itu, Bu. Terus? Kalau ontologis, makna secara umum dari tiap-tiap sila yang ada dalam Pancasila. Dan epistemologis merupakan asal-muasal dari tiap-tiap silanya tercipta itu, Bu. Oke, bagus sekali ya. Berarti saudara nyimak ya. Oke. Baik, ya kita lanjut ke Pancasila sebagai sistem etika. Ya, tadi saya bilang itu sebagai dasar atau moralitasnya. Tunggu sebentar ya, tadi saya kelupaan. Oh ya, satu lagi ya, Pancasila sebagai sistem filsafat itu juga sangat berkaitan tentang lambang negara ya atau simbol dari Pancasila
yaitu burung Garuda Pancasila, karena di dalam bagian burung Garuda itu mempunyai makna dan nilai juga, yang mana bisa kita ambil kenapa Garuda itu juga menjadi lambang negara serta simbol dari Pancasila. Sebelum kita bahas ke etika, siapa yang masih ingat lambang dari setiap sila Pancasila? Sampai masih ingat dari sila 1 sampai 5. Ini pelajaran anak SD pasti tahu. Coba kalau anak mahasiswa saya tanya lagi nggak dapat, aduh. Coba sampai masih ingat lambang sila 1 sampai 5. Izin jawab, Bu. Oke, coba. Kalau dalam burung Garuda itu kan ada gambar lambang sila Pancasila. Yang sila pertama itu dilambangkan dengan simbol bintang warna kuning, terus nomor sila yang kedua dilambangkan dengan rantai, sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin, yang keempat di sila keempat disimbolkan dengan kepala benteng, dan sila kelima disimbolkan dengan padi yang kapas itu. Oke, baik, terima kasih Maulana. Ya, jadi dalam semua ya ada yang dalam bagian burung Garuda itu punya makna ya. Jadi bahkan menolehnya pun juga ada makna. Jadi burung Garuda itu menoleh ke kanan ya, karena kanan itu kita tahu adalah sumber kebaikan. Warna emas itu melambangkan kejayaan, kekuatan, keagungan ya. Terus juga dalam itu tadi ada bintang, sila 1 ya, sila 2 padi dan rantai, ketiga itu pohon beringin, keempat itu kepala benteng, kelima padi dan kapas. Terus juga ada merah putih, itu melambangkan warna bendera kita ya. Merah berarti berani, putih itu suci ya. Terus ada garis hitam tengah horizontal yang tebal, itu membagi perisai yang ada di dalam burung Garuda, itu menandakan bahwa Indonesia dilalui garis khatulistiwa sehingga kita mengalami nama iklim tropis ya. Terus ada kaki yang dicengkeramnya, semboyan kita warna putih, warna pita putih, itu Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negara kita ya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu ya. Kenapa akhirnya asal muasalnya burung Garuda itu tercipta sebagai lambang negara dan simbol daripada Pancasila? Karena ya tadi burung Garuda itu adalah burung yang kuat, burung yang sangat kokoh ya. Kalau diibaratkan di Indonesia itu adalah burung elang perkasa atau burung elang Jawa. Dan itu merupakan sebuah mitologi dalam agama Hindu dan agama Buddha. Ya, jadi itu adalah kendaraan atau tunggangan Dewa Batara Wisnu. Jadi Garudeya itu makhluk setengah manusia dan setengah burung. Jadi saudara bisa temukan pahatannya di Candi Kidal, Malang, Jawa Timur. Nah, itu ada di sana. Dan dikisahkan dalam cerita Mahabharata dan Ramayana. Nah, itu ya. Nah, itu bisa saudara lihat cerita tentang Garuda. Jadi ingin Indonesia juga seperti itu. Indonesia menjadi negara yang kuat, negara yang berjaya, negara yang berkuasa. Nah, itu diharapkan dari simbol burung Garuda Pancasila itu sendiri. Jadi itu inti dari Pancasila sebagai sistem filsafat. Baik, Pancasila sebagai sistem etika tadi itu lebih kepada membahas ya. Sebenarnya kalau saudara sudah membahas teori-teori, kita hanya membahas, nanti mungkin minggu depan masih Pancasila sebagai sistem etika, poin 4 dan sampai poin 6. Jadi pada Pancasila sebagai sistem etika ini tadi mungkin sudah dijelaskan bagaimana beda konsep etika, ada konsep etiket, ada konsep kode etik ya. Ya, kalau etika itu adalah segala satu perilaku manusia yang dianggap baik atau buruk ya. Jadi etika itu ada yang baik, ada yang buruk ya. Jadi tidak selalu baik selalu. Nah, terus dalam etiket itu lebih kepada bagaimana cara bersopan santun, cara beradat ya, lebih kepada bagaimana cara. Ya mungkin tadi sudah dijelaskan oleh temannya, mungkin cara kita pergi ke kampus atau kemana aja, pamit, cium tangan atau mengucapkan salam, makan dengan tangan kanan, itu etiket ya. Makanya sering bilang jaga etiketmu gitu. Terus kode etik, kalau kode etik itu lebih kepada aturan yang dibuat secara sistematis ya,
dan mana itu ada hubungannya dengan profesi seseorang. Dan apabila melanggar ada sanksi yang mengikatnya. Nah, itu kode etik. Jadi kode etik itu lebih kepada profesi, ada aturan yang mengikat. Jadi ada hukuman kalau orang yang tidak berbuat seperti yang diterapkan dalam kode etik itu. Ya seperti apa mungkin kode etik kedokteran atau dokter, ASN, hakim, ya apoteker, jaksa, ya macam-macam pokoknya profesi. Nah itu. Ya, jadi itu jelas bedanya ya konsep etika, etiket, dan kode etik serta pengertian Pancasila sebagai sistem etika. Kalau kita lihat tadi juga pentingnya apa ya, karena urgensi apa ibaratnya kenapa kita perlu pelajari ini, karena saat ini etika di negara kita benar-benar dipertanyakan ya, baik dari pemangku pemerintah itu sendiri dan masyarakat secara umum ya. Jadi kita perlu mempelajari ini lagi ya, karena Pancasila merupakan ideologi, merupakan dasar, merupakan sistem filsafat, merupakan sistem etika agar mengatur masyarakat itu tetap kepada kodratnya, yaitu mungkin berbuat sesuai dengan Pancasila. Karena apa ya, di suatu negara bahkan dalam suatu kelompok terkecil pun individu itu berasal dari kepribadian, watak, ya jenis kelamin, kebiasaan, nilai, ya yang kepercayaan yang ia miliki itu berbeda antara satu dengan yang lain. Jadi bagaimana seharusnya negara bisa mengawasi dan selalu mengakomodir ya masyarakatnya sehingga tetap sesuai dengan Pancasila. Jadi akan kembali lagi berkaitan dengan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum ya. Jadi ketika etika itu tidak tercapai atau dilanggar, ya adanya hukum tadi. Ya adanya hukum tadi. Ya diharapkan ada hukumnya tadi sehingga etika itu tetap terjaga. Nah, itu maksudnya. Ya, jadi outputnya kembali lagi kepada etika yang kita tahu itu kepada hukum. Bisa juga hukum tidak tertulis, ya seperti mungkin hukum adat ya. Kalau menurut saudara lebih jerah hukum adat atau mungkin hukum penjara? Kalau untuk masalah etika. Hukum adat, Bu. Hukum adat, Bu. Karena sanksi sosial dari masyarakatnya juga bakal impact besar kan ke manusia yang tidak beretika tadi. Ya, benar ya. Tapi kalau kita lihat realitanya benar, emang hukuman adat atau hukuman sosial dari orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Contohnya aja kalau kita tujukan ke negara kita ya. Saudara mungkin sudah tahu bagaimana watak-watak para katanya netizen Indonesia itu ya katanya. Mulutnya macam-macam lah keluar semua. Ibaratnya satu yang kasus sampai nenek, kakek, buyutnya semua dimasukin, ibaratnya dia ceritakan sana. Nah, jadi kalau sebenarnya karena kita negara hukum ya seharusnya hukum itu lebih kuat lagi ya. Jadi saling mendukung lah. Jadi ibaratnya ketika kita terkena kasus itu sebenarnya kita dapat tuh udah dua hukuman ya. Ya kalau misalnya kasus kriminalitas itu ya pertama hukuman dari penjara, yang satu lagi belum omongan dan cacian orang-orang tetangga sekitar. Nah, itu sebenarnya sudah seharusnya itu memberikan efek jera ya. Tapi ada juga kadang manusia ini yang masuk telinga kanan keluar telinga kiri ya. Jadi ketika dia terjerat kasus itu khususnya tentang etika, ya tetap bodoh amat gitu ya, ibaratnya dia tetap melakukan itu mungkin di kemudian hari. Jadi kembali lagi kepada orangnya sebenarnya. Makanya itu ada residivis ya, udah ketangkap, balik lagi masuk penjara, ketangkap masuk penjara. Jadi kan gimana itu? Jadi benar-benar harus diperkuat lagi hukumannya itu sehingga hukuman itu harusnya adanya efek jera dan orang-orang yang belum berbuat dan yang sudah berbuat tidak ingin lagi melakukannya. Nah, itu yang seharusnya. Nah,
Jadi mungkin kita akan membahas ya mungkin minggu depan ya karena juga waktu etika ini kita lebih bahas kasus nanti ya. Saya akan bahas kasus-kasus yang terkini yang terkait etika, bagaimana menurut saudara dan pandangan saudara terhadap itu dan bagaimana solusi pemecahan yang menurut saudara. Karena di sini kan kadang mahasiswa juga bisa memberikan solusi-solusi terhadap permasalahan yang terjadi di negara kita khususnya terkait tentang etika itu sendiri. Ya, jadi mungkin itu saja dulu ya. Minggu depan kita bahas lagi etika karena kan etika dua pertemuan. Mungkin seperti biasa, tolong ketua kelas di capture. Kalau kita lihat jadwal UAS itu sebelum akhir tahun ya. Kalau ada yang tahu nggak? Saya lupa. Saya ngeliat kalender akademik. Kalau dari pertemuan sekarang kita berarti 1 bulan lagi ya masih UAS. Sesudah tahun baru Bu kalau di kalender akademik. Oh sudah tahun baru? Iya. Minggu pertama atau minggu kedua? Minggu ke sabar Bu. Tanggal berapa ya? Tanggal 3 atau tanggal 4 gitu Bu. Oh habis tahun baru banget ya? Iya. Ya, berarti kita selesaikan lah ya kalau bisa tidak ada pertemuan yang tercecer sehingga saudara bisa mendapatkan minggu tenang 1 minggu untuk belajar. Oke sudah Maulana? Sudah Bu. Oke kalau sudah kita akhiri kuliah kita hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Silakan kirimkan tugas dan notulensi serta capturean ke grup. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.